mengingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini akan kami sampaikan tentang 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimin fi syahri Ramadan." Yang artinya bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama yaitu orang yang membaca Al-Quran, yang kedua menjaga lisan atau ucapan, yang ketiga memberi makan orang lapar, dan yang keempat puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Golongan manusia yang dibilang surga, yang pertama, golongan pertama yaitu orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah setiap waktu dan kesempatan yang ada. Jadi kita setiap hari itu diusahakan minimal 1 ayat, atau kalau nggak sempat ya mungkin mendengarkan murotal. Kalau dulu waktu masih sekolah, masih kuliah, setiap 1 hari 5 juz bisa habis sholat. Tapi sekarang setelah kerja sulit karena waktunya memang tersita oleh pekerjaan Allah. Jadi kita minimal habis maghrib atau habis subuh atau waktu-waktu senggang kita usahakan untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini besok bisa memberi syafaat, bisa memberikan pertolongan, dan bisa menjadi teman ketika kita berada di alam kubur. Kita sendirian, ada teman, yaitu Al-Quran yang kita baca. Jadi makanya pada bulan Ramadan ini usahakan ya sholat tarawih. Sholat tarawih kan kita akan mendengarkan orang membaca Al-Quran. Kalau kita tidak sempat membaca sendiri, syukur-syukur bisa membaca sendiri. 1 hari 1 juz biasanya ada begitu. Yang kedua, golongan orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Salamatul insan fi lisan. Keselamatan manusia adalah dalam menjaga lisannya. Maka ada hadis yang mengatakan kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Golongan ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Jadi program semacam ini berarti termasuk programnya ahli surga, memberi makan orang yang lapar. Golongan ini merupakan orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Apalagi di bulan puasa ini, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika pada bulan Ramadan seperti ini kita memberi makan orang yang berpuasa, kita akan mendapat pahalanya orang yang puasa itu, dan tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa yang kita beri. Golongan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya golongan keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan ini orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga,
Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ramadan merupakan media membentuk karakter manusia yang lebih disiplin dalam segala aspek, dari pola makan yang tepat waktu, ibadah yang tepat waktu, kebiasaan-kebiasaan lain yang mengarah ke arah yang lebih baik, sehingga kita berazam untuk mengubah diri kita ke arah yang lebih baik agar kita termasuk golongan orang yang mendapatkan surga. Alhamdulillah untuk kita yang sedang melakukan puasa Ramadan, semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang diridhokan surga, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah SWT. Amin Allahumma amin. Kemudian pada 10 hari pertama ini adalah rahmat, dan 10 hari yang pertengahan adalah maghfirah ampunan, dan 10 hari yang terakhir adalah itqunana, dibebaskan dari siksa neraka. Jadi untuk puasa ini jadi tidak hanya puasa zuhur, berpindah makan siang jadi malam, tapi semua apa yang dilarang ditinggalkan, apa yang membatalkan puasa ditinggalkan. Dan puasanya orang-orang yang soleh tidak hanya itu, juga puasa panca indera, mata, telinga, tangan, kaki, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Begitu juga puasanya para nabi, itu hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun urusan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Jadi bersyukurlah kita masih diberi umur panjang, meskipun urusan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Jadi bersyukurlah kita masih diberi umur panjang, masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, sehingga bisa melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Semoga diberikan kesehatan sehingga kita akan kembali bersih sebagaimana bayi yang baru lahir. Karena kesalahan manusia itu tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kesalahan kepada sesama manusia. Maka biasanya habis Ramadan, para ulama yang ada di Indonesia mengadakan kegiatan yang namanya halal bihalal untuk melebur kesalahan dosa dengan sesama manusia. Karena dosa dengan manusia tidak cukup membaca istighfar, tetapi harus bersalaman, minta maaf. Jadi harus ada ucapan, ada, tidak seperti dosa dengan Allah cukup membaca istighfar. Kita kena jambak-jambakan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Jadi kita masuk surga itu sebetulnya karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadah kita. Kalau kita masuk surga karena ibadah kita ditimbang dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita, belum ada apa-apa. Kita misalkan sekarang menghirup oksigen, kalau di rumah sakit berapa juta, kalau kita harus bayar, itu kita gratis. Jadi ibadah kita itu sebetulnya ya dibanding fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini tidak sebanding, tidak ada apa-apanya. Jadi makanya ada yang namanya BTS, itu melihat anjing kehausan, kemudian dikasih minum, hanya karena kasih sayang dengan sama makhluk Allah, dengan lantaran itu bisa masuk surga. Apalagi kita yang insya Allah yang mau sholat, yang beriman, insya Allah Allah SWT akan lebih mengutamakan orang yang seperti itu aja bisa masuk surga, apalagi kita insya Allah. Yang penting kita jangan melakukan dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Dosa-dosa besar itu harus kita hindari, dan selagi nafas kita masih belum sampai di tenggorokan, kita mau bertobat, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat selebar-lebarnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita doakan Bu Irna dan kita semua bangsa yang ada di Kabupaten Pemalang, semoga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezekinya,
diberikan panjang umur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.